Selamat hari Sabat, saudaraku dalam Tuhan. Renungan kita hari ini akan membahas tentang kota perlindungan dan apa yang kita bisa pelajari dari hal ini untuk kehidupan kerohanian kita di penghujung zaman akhir ini. Sebelum kita belajar, kita kembali membaca ayat inti kita yang terdapat dalam Mazmur 77 ayat 14 yang berkata, "Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran 9, yaitu tentang kota perlindungan ini, mari kita ulangi secara singkat intisari pelajaran 8 tentang pakaian imam. Yang pertama, pakaian imam, yaitu imam besar, adalah gambaran karakter Yesus yang sempurna. Tutup dada yang terdiri dari 12 permata, dan pada setiap permata diukir nama suku Israel. Sebagai umatnya, kita berada pada jantungnya. Kemudian, baju efod, ada 1 permata di bahu kiri dan bahu kanan, dan ada nama suku Israel, 6 suku di setiap batu. Pemerintahan ada pada bahu Yesus, kita bisa baca pada Yesaya 9 ayat 5. Selanjutnya ada gamis warna biru, ada bordir ringkasan 10 hukum, dan ada delima dan lonceng. Biru sebagai pengingat akan hukum Allah. Selanjutnya patam, dahi kudus bagi Allah, dan ikat pinggang, tidak menyimpang dan setia. Yesaya 11 ayat 5 dan juga baca ayat 1-4. Ini semua adalah tentang Yesus Kristus. Selanjutnya, pakaian imam besar itu tidak bisa dikoyakkan, tidak boleh berkabung. Mengoyakkan pakaian imam besar berarti mati. Sebab itu artinya memisahkan diri dari Allah. Jubah imam besar adalah karakter Yesus yang sempurna. Karenanya, dengan mengoyakkan artinya karakter Yesus tidak sempurna. Dan dengan mengoyakkan jubah imam besar tidak hanya berakibat bagi dirinya, tetapi bagi juga bangsa Israel. Israel ditolak. Sebab imam besar adalah pengantara, penghubung. Inilah pentingnya peranan imam besar tersebut. Selanjutnya, yang perlu dikoyakkan bukan jubah, tetapi hati kita, sebagai tanda roh penyesalan dan kerendahan hati kita. Inilah yang Allah lihat. Sekarang mari kita masuk ke dalam pelajaran 9 tentang kota perlindungan. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, apakah hubungannya kota perlindungan dengan pelajaran Ka'bah? Inilah pentingnya kita pelajari. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 9 ayat 6 yang berkata, "Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri." Ini adalah pernyataan Allah kepada Nuh. Nah, dalam hal ini siapa yang dapat membalaskannya? Keluarga terdekat atau kerabat. Namun masih ada harapan bagi mereka. Keluaran 21 ayat 13 dan 14 berkata, "Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat ke mana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku, supaya ia mati dibunuh." Sudah mulai terlihat hubungannya pelajaran ini dengan Ka'bah. Masih ingat pelajaran tentang mezbah korban bakaran? Mereka yang terancam dibunuh dapat lari ke mezbah korban bakaran dan memegang tanduknya, maka tidak akan dibunuh. Namun dalam kasus Keluaran 21 ayat 14 ini, Allah katakan hal itu tidak berlaku. Si pelaku tetap harus menerima akibat dari kejahatan yang dibuatnya. Nah, ini semua umumnya dilakukan saat bangsa Israel masih dalam pengembaraan. Pada waktu bangsa Israel telah tiba dan menduduki negeri perjanjian, Allah memberikan pengaturan. Yosua 20 ayat 1-8. Mari kita baca. "Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini,
Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel menghususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer, di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Ada berapa kota? Bilangan 35 ayat 6 menyatakan, mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Ada 6 kota perlindungan, dan jalan menuju kota itu harus dirawat dengan baik agar tidak ada penghalang. Ulangan 19 ayat 3 menyatakan, engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Penjelasan dalam bahasa Indonesia tidak terlalu menjelaskan dengan baik. Dalam bahasa Inggris lebih cocok, disebutkan prepare, yang artinya lebih kepada persiapkan atau sediakan jalan menuju kota itu. Dan perhatikan dalam bahasa Inggris disebutkan tunggal, a way, ya, prepare the a way, atau sebuah jalan, bukannya banyak jalan. Jadi, jalan menuju kota perlindungan harus dipersiapkan. Inilah maknanya bahwa jalan itu dipelihara dengan baik. Karena jika dipersiapkan tentunya harus dirawat, diperhatikan. Kemudian, apa yang dilakukan oleh mereka yang mencari perlindungan ke kota tersebut? Yosua 20 ayat 4 dan 5 menyatakan, apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Si buronan sebelum masuk ke kota perlindungan harus memberitahukan perkaranya. Sebab meskipun dia bisa masuk, perkaranya akan diadili. Bilangan 35 ayat 12 berkata, kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Jadi, tetap perlu diadakan pemeriksaan, pengadilan. Selanjutnya, bilangan 35 ayat 24 dan 25 berbunyi, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini.
Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Jadi dengan masuknya si pembunuh ke kota perlindungan memberikan kepada dia harapan. Sebab kasusnya akan diadili, dan jika didapati tidak sengaja, maka dia dikembalikan ke dalam kota perlindungan dan diam di dalamnya sampai imam besar mati. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 21, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Namun ada jalan kelepasan yang Allah berikan, meski tetap ada proses pengadilan. Musa menuliskan dalam Bilangan 35 ayat 26 sampai 28. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Jadi, si pembunuh yang dikejar tersebut harus tetap tinggal dalam kota, tidak boleh keluar sampai imam besar mati. Wajib hukumnya bagi dia untuk jalani lockdown. Kalau dia keluar, maka tidak ada perlindungan lagi, dan si penuntut balas bisa sewaktu-waktu membunuh dia. Yosua 20 ayat 6 berkata, "Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri." Si buronan harus tetap diam di kota, atau dalam King James Version lebih tepat, dikatakan dia harus tetap tinggal di dalam kota. Dwell in that city. 6 kota perlindungan ini diserahkan kepada orang-orang Lewi. Semakin jelas hubungannya dengan Ka'bah. Si buronan harus tinggal dalam kota perlindungan sampai imam besar mati. Lalu kota itu dikelola juga oleh orang-orang Lewi, dan jalan menuju kota itu harus dipersiapkan. Dan hanya ada satu jalan. Ayat inti kita berkata, "Jalanmu ya Allah ada di dalam Ka'bah." Karenanya kota perlindungan ini adalah kabar baik, yaitu Injil Kristus. Pelajaran kota perlindungan ini mengingatkan orang Israel akan juru selamat. Mika 4 ayat 8 berbunyi, "Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem." Kepada menara inilah orang berdosa dapat berlari dan mendapat perlindungan. Kita adalah kawanan domba dan Yesus adalah gembala kita, menara kawanan domba. Kenapa kita harus mencari perlindungan kepada Yesus? 1 Petrus 5 ayat 8 menyatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Perhatikan, Petrus ingatkan kita untuk sadar. Sebab kita sering tidak sadar bahwa setan itu bukan kucing yang mengeong dan bisa diajak bermain. Setan itu adalah singa yang mengaum dan mencari, bukan menunggu, orang yang dapat dia telan. Jika kita sadar akan hal ini, tentunya kita mencari perlindungan dan bukan bermain-main dengan singa yang kita kira kucing. 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8 berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita."
Kita terlindung oleh darah Kristus. Bagi orang Israel, mereka paham betul makna darah tersebut. Keluaran 12 ayat 13 berkata, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir." Darah anak domba melindungi, dan siapa yang di dalam rumah itu selamat. Semakin jelas dan semakin jelas hubungan kota perlindungan dengan Ka'bah. Karena korban anak domba dipersembahkan di Ka'bah adalah lambang pengorbanan Yesus agar kita yang berdosa beroleh perlindungan dan keselamatan. Salomo menuliskan dalam Amsal 18 ayat 10, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Siapakah Tuhan dalam huruf besar? Allah Bapa. Nama Allah Bapa adalah menara tempat perlindungan. Siapa menara dalam Mika 4 ayat 8 tadi? Yesus Kristus, yaitu menara kawanan domba. Allah Bapa sediakan perlindungan dan keselamatan hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Daud, bapanya Salomo, juga memahami makna kota perlindungan ini. Mazmur 91 ayat 2 berkata, "Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Allah Bapalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, dan itu Bapa wujudkan dalam anaknya. Bisa lihat bahwa pelajaran kota perlindungan ini adalah tentang Injil, karena begitu besar kasih Allah, yaitu Bapa, akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, yaitu tidak dibunuh, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu selamat. Dan untuk mencari perlindungan tidak boleh bertangguh atau berlambat-lambat. Segera setelah tindakan pembunuhan itu terjadi, lari ke kota perlindungan. Jangan ada yang menghalang, keluarga sekalipun jangan, sebab hidupnya bergantung pada perjalanan ke kota perlindungan tersebut. Itu sebabnya jalan menuju kota itu harus dipersiapkan, dipelihara, jangan sampai ada penghalang. Ini nasihat penting bagi kita. Pada waktu kita berbuat dosa, jangan tunggu dan berlambat-lambat. Segera lari kepada Yesus. Jangan biarkan keluarga atau apapun menghalangi perjalanan kita kepada Yesus. Apa yang kita lakukan saat tiba pada Yesus? Ingat kembali ayat ini, Yosua 20 ayat 4. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Si pelarian itu harus akui dulu kesalahannya sebelum masuk ke dalam kota perlindungan dan menerima keselamatan. Demikian juga dengan kita. Saat kita lari kepada Yesus dan tiba padanya, kita harus akui dosa-dosa kita kepada Yesus. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika si buronan berani keluar dari kota perlindungan sebelum waktunya, maka kematian menanti dia. Sebab pembalas dendam sudah siap di luar untuk membalaskan kematian keluarganya. Tetapi selama si buronan berada di dalam kota perlindungan, tidak ada yang bisa menjamah dia. Dia selamat dan hidup. Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perhatikan, Yohanes menuliskan, hidup kekal itu ada di dalam anak Allah. Hidup kekal itu bukan di luar, tetapi di dalam. Keselamatan itu ada di dalam kota dan bukan di luar kota perlindungan. Ini penting kita renungkan dan pahami.
Bagaimana untuk bisa tinggal di dalam Anak Allah agar memiliki hidup yang kekal itu? Melalui kehadiran Roh Anak Allah dalam hidup kita. Inilah yang Yesus jelaskan dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4 dan 5 yang berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di dalam kota kita selamat. Di luar kota, kita tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya binasa. Sama seperti ilustrasi pokok anggur ini. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini dalam Signs of the Times, Maret 23, tahun 1888, paragraf 5. Nyonya White menuliskan, "Tinggallah dalam aku adalah kata-kata yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus berarti suatu iman yang hidup, yang sungguh-sungguh, yang menyegarkan, yang bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Itu berarti menerima Roh Kristus secara terus-menerus. Kehidupan penyerahan tanpa pamrih untuk pelayanannya." Tinggal dalam Kristus artinya menerima Roh Kristus secara terus-menerus, setiap saat. Dan itu adalah suatu iman yang hidup. Kemudian dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, halaman 320, paragraf 1, Nyonya White melanjutkan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allah-Nya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari, menerima Roh-Nya dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Roh Kristus digambarkan sebagai sari pokok anggur yang setiap saat harus kita terima agar kita memiliki hidup. Tinggal dalam Yesus artinya menerima Roh-Nya Yesus itu selalu. Itu layaknya sari pokok anggur yang memberi makan kepada ranting-ranting. Jika ranting mau hidup, maka harus menerima sari makanan dari pokok anggur. Jika kita mau hidup, kita harus menerima Roh Kristus setiap saat, senantiasa, selalu. Dan tulisan lainnya, Roh Kristus digambarkan sebagai getah pokok anggur. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 344, paragraf 2. "Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke cabang-cabang. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati." Nyonya White tulis, Roh Kristus digambarkan dengan getah dari pokok anggur yang harus diterima oleh ranting-ranting. Karenanya kita harus berhubungan erat dengan Kristus yang adalah pokok anggur dengan menerima Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus yang adalah getah pokok anggur itu. Itulah yang memberi kehidupan kepada kita. Sebab Kristus telah menjadi Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Jelas sekali bahwa Yohanes sama sekali tidak berbicara adanya oknum lain. Roh Kudus atau penghibur atau penolong yang lain itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir melalui Roh-Nya, Roh Kristus. Perhatikan Roh Nubuat menekankan dalam manuskrip Releases, volume 14,
halaman 179 paragraf 2 yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Sungguh amat jelas, saudaraku dalam Tuhan. Penolong yang lain itu adalah Kristus, namun bukan melalui kehadirannya secara fisik, tetapi melalui kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya kata yang lain atau another diterjemahkan dari kata Yunani allos, yang artinya berbeda tapi dari jenis yang sama. Sebab memang roh yang dimaksud adalah rohnya Kristus itu sendiri, jenis yang sama. Yesus secara fisik sudah kembali ke sorga, dan yang hadir adalah rohnya. Itu sebabnya dia berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, yaitu dalam rohnya. Jelas dan mudah sebenarnya, tetapi jalan menuju kota perlindungan tidak dirawat agar orang bisa lari tanpa halangan dan malah diberi penghalang, sehingga orang tidak lari ke kota perlindungan yang benar, malah ke kota lain yang bukan kota perlindungan, yang tidak dapat memberikan hidup yang kekal dan keselamatan, yang bukan jalan dan kebenaran dan hidup. Hati-hati, saudaraku dalam Tuhan. Ellen White menuliskan nasihat berikut ini dalam Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3 yang berbunyi, Alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia, yaitu musuh, telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Musuh di sini adalah setan, dan setan berusaha menutup pandangan umat Allah dari memandang kepada Yesus yang adalah penghibur kita. Apa hasilnya? Umat menjadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Hati-hati kepada ajaran yang menyatakan bahwa penghibur itu bukan Yesus. Siapapun yang ajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus, itu artinya sama dengan usaha setan ini. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa penghibur itu adalah Kristus dan kita harus memandang kepadanya, berlari kepadanya, dan tinggal di dalamnya. Sebab di dalam Yesus adalah hidup yang kekal. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa dan binasa. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari dari kota perlindungan? Kita tidak bisa hidup sebagian waktu di luar kota dan sebagian waktu di dalam kota. Mungkin pada hari kerja di dalam kota dan pada akhir pekan di luar kota. Tidak bisa. Apa artinya? Kita tidak bisa melayani dua tuan. Matius 6 ayat 24. Apa hasilnya melayani dua tuan? Mati juga. Sebab keselamatan hanya di dalam kota. Begitu keluar kota, maka kematian menanti. Si pembalas menunggu untuk membunuh. Jadi kita bisa hidup hanya di dalam kota. Di luar kota kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa juga hidup setengah-setengah, setengah di dalam, setengah di luar. Harus sepenuhnya di dalam kota untuk menerima kehidupan itu. Tidak bisa keluar masuk kapan suka. Bukankah kita sering berbuat demikian? Kita sering keluar masuk. Mari kita berubah. Kita sudah hidup di penghujung zaman akhir. Yesus tidak lama lagi akan datang. Jangan sia-siakan waktu. Segera lari ke kota perlindungan. Akui dosa-dosa kita dan masuk, tinggal di dalam dan jangan keluar-keluar, lockdown di dalam Yesus.
Kapan bisa bebas? Bilangan 35 ayat 25 berkata, "Dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus." Saat imam besar mati, mereka yang berlindung di kota perlindungan menerima kemerdekaan dan bisa pulang ke rumah. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu atau membunuh mereka. Imam besar dunia berhenti melayani sebagai imam besar saat dia mati. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus telah alami kematian sebelum dia menjadi imam besar. Yesus musnahkan setan dan maut sebelum dia melaksanakan perannya sebagai imam besar. Baca Ibrani 2 ayat 14. Karenanya nanti saat Yesus berhenti sebagai imam besar, bukan karena kematian, tetapi tugasnya sudah selesai sebagai pengantara di bilik yang maha suci. Itulah yang disebut pintu kasihan ditutup, dan semua perkara sudah diputuskan. Yesus keluar dan melepaskan jubah keimamatannya dan mengenakan jubah kerajaannya, turun menjemput mereka yang setia dan bawa pulang ke rumah yang dia telah sediakan, serta merdeka selamanya. Dan jangan takut, sebab mereka yang berlindung pada Yesus tidak lagi dapat direbut. Yohanes 10 ayat 29 menutup, "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Jangan lupa, untuk memahami doktrin Ka'bah, kita harus memahami hubungan Allah Bapa dan anaknya. Allah Bapa telah serahkan semuanya kepada anaknya, termasuk umat-umatnya yang berlindung padanya. Dan siapapun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa, sebab mereka yang di dalam Yesus sama dengan di dalam Bapa, karena Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita, yaitu melalui kehadiran Sang Penghibur, Roh Kristus. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Tidak ada jalan yang lain, hanya satu jalan. Jalanmu ya Allah ada dalam Ka'bah. Hanya satu jalan ke kota perlindungan, dan harus dipersiapkan, dirawat, supaya jangan ada halangan. Jangan tunggu, segera lari sekarang kepada Yesus dan tinggal di dalam Dia dengan menerima Roh-Nya, Roh Kristus oleh iman. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan kebenaran tentang kota perlindungan, yang adalah Yesus itu sendiri. Di dalamnya kami beroleh kehidupan, keselamatan. Di luarnya kami akan binasa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena itulah jalan satu-satunya. Kristus tinggal dalam hati kami, melalui kehadiran Roh-Nya. Getah dari pokok anggur itu, agar kami menerima kehidupan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.